Haleluya. Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Saudaraku, bulan Mei ini adalah bulan yang spesial sekali. Karena di bulan Mei ini kita memulai gerakan doa puasa 40 hari. Dan saya mau ajak seluruh jemaat keluarga Allah, saudara yang ada di sini, Anda juga yang mengikuti secara online, ayo doa puasa. Saya percaya ini adalah pesan profetik yang dari Tuhan, dan saya perlu sampaikan kepada saudara, tahun ini 2025, banyak tantangannya, banyak goncangannya, tapi firman Tuhan berkata, jikalau umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan mencari wajahku, doa puasa. Itu cara kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Apa? Doa puasa. Maka janji Tuhan, aku akan memulihkan negeri mereka. Saya berdoa sementara saudara doa puasa, ada anugerah Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga Anda dipulihkan oleh Tuhan. Keuanganmu dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaanmu dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatanmu dipulihkan. Bahkan pernikahan dan keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah. Bisa lebih meriah lagi buat Yesus yang memulihkan hidup kita. Karena itu mari kita mulai doa puasa. Kita sudah mulai tanggal 1 Mei kemarin. Tapi kalau ada di antara saudara yang belum sempat ikut kemarin, saudara mulai besok Senin. Oke, ayo semuanya kita doa puasa. Saya percaya melalui 2025 ini, di momen yang penuh tantangan, kalau saudara dengarkan perintah Tuhan dan tidak, hasilnya akan berbeda. Ya saya kalau saudara melihat ya bagaimana murid-murid Yesus di tengah gelombang yang sangat keras sekali ketika mereka ada di perahu. Tapi Petrus dengarkan perintah Tuhan, melangkah, berjalan di atas air. Dan Petrus ngikutin itu. Maka kuasa Allah bekerja. Dan Petrus terima mujizat berjalan di atas air. Tidak selalu kalau berjalan di atas air itu tenggelam. Tapi ketika kita berjalan di dalam ketaatan sama pesan Tuhan, di sana kuasanya itu bertindak. Karena itu saya berdoa menghadapi semua gelombang badai apapun di 2025 ini. Anda nggak dibiarkan sendiri. Ada kuasanya yang bertindak dalam hidup saudara. Ada kuasanya yang bekerja dan menopang hidup saudara. Anda tidak harus tenggelam di dalam resesi 2025. Anda tidak harus mengalami yang namanya hancur dan jatuh di tengah kondisi yang seperti ini. Tapi biarlah dalam keadaan ini melalui air, tapi tidak dihanyutkan. Melalui api, tetapi tidak dihanguskan. Kenapa? Karena kuasanya bekerja. Karena itu saya ajak saudara, ayo doa puasa. Boleh nggak kasih tahu kiri kanan saudara, ayo doa puasa, ayo doa puasa. Anda mulai besok Senin bisa doa puasa. Ya, sebagian besar dari kita sudah mulai sejak tanggal 1 Mei. Saya sendiri sudah mulai lebih awal lagi. Ya, karena saya tahu ini yang Roh Kudus suruh untuk kita lakukan. Tapi semuanya saya ajak doa puasa. Di bulan Mei ini kita juga akan ada yang namanya KKR pencurahan Roh Kudus. Bersamaan dengan KKR kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ini bulan yang spesial, bulan yang sangat istimewa. Dan karena itu hari ini, di bulan Mei ini, mulai minggu ini, saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang judulnya adalah sebuah doa. Ini doa ya, judulnya aja doa. Ya, judulnya adalah Lord light the fire again. Tuhan nyalakan api itu kembali. Saya berdoa di dalam hidup kita masing-masing, api Tuhan dinyalakan kembali. Api Roh Kudus berkobar kembali. Api Roh itu hidup kembali. Ini penting sekali.
Kebanyakan dari orang kadang-kadang tidak menyadari tentang realita roh kita. Alkitab ngomong bahwa manusia diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang sadarnya jiwa dan tubuh. Tapi rohnya itu yang dormant. Rohnya itu yang pasif. Rohnya itu nggak aktif. Ibaratnya kalau kayak pesawat. Pesawat itu nggak punya cuma satu mesin. Kalau Anda tahu pesawat minimal 2 mesin. Bisa 4 mesin. Tapi Tuhan kasih saudara dan saya dalam tanda kutip 3 mesin. Roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu penting sekali untuk kita belajar mengaktifkan tubuh kita tentunya. Dan itu saya belajar. Anda semua juga tahu. Kalau saudara dikasih tubuh, Anda perlu merawat tubuh saudara. Alkitab ngomong tubuh kita bait suci Roh Kudus. Karena itu jaga tubuh saudara, jaga kesehatan saudara, olahraga yang benar, bangun gaya hidup yang sehat, makan yang sehat. By the way, doa puasa itu juga membuat kita lebih sehat. Nanti Anda akan merasa lebih ringan, lebih fresh, lebih segar, lebih sehat. Oke, jadi tubuh kita ini adalah salah satu mesin yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tapi bukan cuma tubuh, kita juga dikasih pikiran. Ya, saudara juga perlu belajar mengaktifkan mesin pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara berpikir, dengan cara menganalisa, memikirkan yang baik, memikirkan yang positif, memikirkan yang benar. Pikirannya sama, tapi kalau cara treatmentnya beda, maka pikirannya hasilnya outputnya akan beda juga. Padahal ada pikirannya. Semakin pikiran ini diasah, semakin tajam pikiran kita. Semakin pikiran ini dipakai, semakin kreatif pikiran kita. Semakin produktif hidup kita. Tapi semakin gak dipakai, masih brand new. Masih baru, gak pernah dipakai, jarang dipakai. Akhirnya jadi soak. Seperti mobil baru, gak pernah dipakai, dikasih garasi terus. Bukannya akan jadi bagus, akhirnya rusak. Kenapa? Nggak pernah dipakai, nggak diaktifkan. Jadi pakai mesin pikiran itu, jiwa itu dipakai. Tapi bukan cuma itu saja. Hari ini yang paling penting yang kita harus tangkap adalah belajar menyalakan mesin roh. Manusia roh kita ini harus diaktifkan, harus dinyalakan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ajak saudara, ayo nyalakan roh saudara. Roh saudara nggak boleh padam. Api itu harus dinyalakan, api itu harus berkobar. Kenapa kok kita harus menyalakan api? Sederhana, karena kita ini ada di dalam peperangan rohani. Zaman sekarang peperangan rohaninya mungkin lebih kelihatan jelas. Dunia juga banyak terjadi peperangan. Peperangan secara politik, peperangan bener, real di lapangan, peperangan pakai senjata. Ya. Bahkan bukan cuma itu aja, sekarang dunia tambah lagi perang dagang, perang tarif. Mungkin ada juga saudara yang lagi perang di dalam keuangan saudara, perang di dalam kesehatan saudara, menghadapi sakit penyakit. All kinds of wars. Kita butuh untuk menyalakan api roh kita supaya menghadapi peperangan itu. Saudara dan saya punya kekuatan dan hasilnya kita menang. Oke. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Lihat caranya. Gimana Tuhan berperang? Seperti orang perang. Lihat ini saudaraku. Sebelum berperang harus gimana? Ia membangkitkan semangatnya untuk
bertempur, ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Ternyata Tuhan kalau mau perang, tidak perang dengan mesin yang masih belum panas. Atlet tidak akan perang di dalam satu pertandingan sebelum mesinnya siap. Tubuhnya harus siap. Karena itu mereka melakukan yang namanya apa? Pemanasan. Ternyata Tuhan pun juga sama. Kalau dia mau berperang, dia nggak berperang asal. Karena Tuhan tahu ada bedanya seperti atlet. Ada bedanya kalau tubuhnya sudah panas dan dia masih baru bangun tidur, belum ready. Terus kemudian ikut pertandingan. Itu beda. Tubuh itu harus dibangkitkan dulu sehingga dia ada di puncak performa. Siap untuk fight dan menang. Roh saudara dan saya juga sama. Roh saudara ready dan tidak. Roh kita menyala atau padam. Itu akan sangat berpengaruh. Apakah di dalam peperangan kita bisa menang apa kalah. Di sini firman Tuhan mengajarkan. Bahkan Tuhan pun sebelum berperang. Ia menyalakan apinya terlebih dahulu. Membangkitkan semangatnya terlebih dahulu. Hari ini saya mau ajak saudara. Sebelum sementara kita menghadapi peperangan di 2025 ini. Saya ajak saudara bangkitkan api roh saudara. Nyalakan kembali hati itu kembali. Kobarkan semangat saudara. Kita mau biarlah rohmu menyala-nyala. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangannya pula yang paling meriah mulai hari ini. Menyala roh saudara. Bangkit roh saudara. Menyala manusia roh saudara. Mari menyala dan berkobar di dalam Tuhan. Dan saya berdoa sementara firman ini disampaikan. Anda tidak mendengar dan melewatkan begitu saja. Mari pakai kesempatan firman Tuhan disampaikan. Karena saya yakin di dalam firman-Nya ada apinya. Saya ajak saudara buka hati saudara dan doa di dalam hatimu. Roh Kudus, light the fire again. Lord, light the fire again. Holy Spirit, I need that fire. Saya berdoa selesai khotbah ini, sementara khotbah ini berlangsung, api saudara nggak tetap levelnya sama. Seperti Tuhan mau berperang, ia membangkitkan semangatnya. Saya berdoa mulai hari ini. Sementara firman disampaikan. Api saudara membesar. Api saudara berkobar. Api saudara dinyalakan kembali. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tahu gak saudaraku kalau api kita menyala. Ada dampaknya. Ada impactnya yang kuat. Apa itu? Yang pertama. Api itu membuat kita lebih bersemangat. Benar gak? Kenapa? Karena api itu energi. Kalau apinya on, energinya itu dibakar, maka kita akan ada semangat yang lebih. Saudara sama-sama bekerja, tapi apinya menyala membuat Anda semangat bekerjanya lebih. Sama-sama berolahraga, kalau apinya menyala, semangatnya lebih. Sama-sama beribadah hari ini. Kalau apinya menyala, maka semangatnya lebih. Dulu saya, sekalipun anak pendeta, tapi api roh ini belum menyala. Karena itu saya ke gereja juga hanya kewajiban. Melayani Tuhan karena disuruh orang tua. Atau cuma karena teman. Sampai suatu hari Roh Kudus jamah hidup saya. Sampai suatu hari urapannya turun di dalam hidup saya. Sampai suatu hari api roh saya dinyalakan oleh Tuhan. Gerejanya masih sama, ibadahnya masih sama. Tetapi karena api itu menyala, tiba-tiba semangat ibadahnya berbeda. Semangat melayaninya berbeda. Semangat berdoanya berbeda. Dulu kalau enggak diingatkan, didorong-dorong enggak berdoa. Tetapi sejak api itu menyala tanpa disuruh, enggak perlu diawasi, saya berdoa. Kenapa? Karena apinya menyala.
Yang kedua, kalau api kita menyala, kita akan jadi pribadi yang lebih positif. Akibatnya kita akan jadi pribadi yang lebih disukai oleh orang-orang di sekeliling kita. Pernah nggak saudara ketemu sama orang yang kalau ngomong serba negatif, terus semuanya ngomongnya selalu ngeluh, terus selalu negatif, selalu yang ini jelek, yang itu jelek, semuanya dunia gelap. Pokok intinya semuanya buruk. Sesederhana apinya sedang padam. Kalau bicara, loh tapi kan ada masalah, ya benar. Tapi saya tanya balik sama saudara, kapan sih dunia gak ada masalah? Tahun berapa sih gak ada tantangan? Sejarah kapan sih di dunia gak ada peperangan? Anda belajar aja dari sejarah. Manusia hanya akan mengulang-ulang apa yang pernah terjadi. Kapan gak ada perang? Kapan gak ada sakit penyakit? Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, bukan masalah perangnya, bukan masalah sakit penyakitnya, bukan masalah kesulitan resesinya, bukan masalah semuanya itu. Tapi masalah apinya. Karena ada orang-orang yang menghadapi tantangan yang sama, yang satu ngelihatnya begitu negatif, tapi yang satu excited. Sama-sama harus melalui resesi 2025. Saya berdoa hatimu tidak dicekam dengan ketakutan. Hatimu tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Saya berdoa justru mata rohani saudara terbuka untuk melihat bahwa di momen resesi ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Justru di tengah resesi umat Tuhan diberkati. Ini saatnya kekayaan bangsa-bangsa dialihkan kepada kita. Kelimpahan seberang laut Tuhan pindahkan kepada kita. Berkat Tuhan tercurah luar biasa. Ini momen yang terbaik. Mujizat terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi di momen 2025 ini, kalau Anda melihatnya serba negatif, cek and recheck. Jangan-jangan api rohmu sedang padam. Lihat itu kemarin 2020 waktu pandemi, kalau api rohnya padam, lihat gereja-gereja, api rohnya padam, melihatnya negatif banget, terpuruk banget. Tapi nggak semuanya gitu loh. Ada orang-orang yang di tengah pandemi tetap semangat, tetap positif. Dan tahu nggak saudaraku, kalau kita positif, kita itu menginspirasi. Kalau kita positif, itu bagaikan magnet yang menarik. Itu membuat kita jadi pribadi yang lebih disukai. Karena orang dekat sama kita mendapatkan pengharapan. Orang dekat sama kita ada sukacita yang baru. Ada pengharapan, ada kekuatan yang luar biasa. Kuncinya nyalakan apimu. Jadi menghadapi masalah yang engkau sedang hadapi hari ini, masalah keluarga, masalah apapun, saya ngomong sama saudara, semangat. Ayo katakan semangat. Katakan aku harus semangat. Mulai sekarang semangat. Siapa yang semangat, lambaikan tangan saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nomor 3, api membuat kita lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Hadapin masalahnya sama, tapi kalau apinya menyala, yang lain menyerah, Anda tetap maju. Oke, jadi api itu sederhana, masalahnya sama, tapi kalau apinya padam, gampang banget putus asa, gampang banget menyerah. Masalahnya lebih berat pun, tapi kalau apinya menyala, gak ada matinya. Gak ada kalahnya. Sudah kalah, terpukul, jatuh pun bangkit lagi, maju lagi, tantang lagi. Pantang menyerah. Amsal 18 ayat 14a. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Anda lihat Rasul Paulus. Anda lihat jemaat mula-mula. Apakah mereka gak punya masalah sehingga mereka penuh sukacita? Mereka itu dianiaya, mereka itu dipukul dan dipenjara, mereka itu menghadapi berbagai macam hal. Tapi iman mereka kokoh, iman mereka teguh. Kenapa? Karena
pada hari Pentakosta itu Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan kemudian ada lidah-lidah api di atas kepala setiap murid-murid Yesus. Dengan kata lain, mereka tetap kuat, tidak menyerah karena api rohnya menyala. Kiranya api rohmu menyala, menyala, menyala. Mulai hari ini masalah tidak membuat Anda menyerah. Masalah membuat Anda semangat dan Anda akan menang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Gak usah takutlah saudaraku dengan berita-berita. Tiap hari beritanya resesi. Nanti yang buruk terjadi di Indonesia. Saya mau yakinkan saudara, seburuk-buruknya yang terjadi di Indonesia gak separah itulah. Oke, ya memang ini goncangannya besar tapi gak separah itulah. Saya sudah ngelihat itu di Nigeria. Sebelum pandemi ketika saya tiap tahun ke sana, itu keadaannya jauh banget dibandingin Indonesia. Kita kalau ngomong itu mungkin 15-20 tahun lebih mundur dari Indonesia. Ya. Pada waktu itu keadaan masih fine-fine aja. Mata uang mereka itu naira. 1 naira waktu sebelum pandemi itu sekitar 40 rupiah. Terus kemudian terjadilah semua tantangan itu. Resesi itu bukan akan terjadi. Mereka sudah ngalami itu krisis macam-macam. Mata uang mereka itu jatuh terhadap rupiah yang tadinya 1 naira 40 rupiah. Sekarang ini 1 naira cuma 10 rupiah. Tinggal seperempatnya dibandingin rupiah loh. Bukan dibandingin dolar loh, dibandingin rupiah tinggal seperempatnya. Bensin naiknya di Indonesia kan paling cuma berapa? Di sana mungkin 300% lebih. Itu boleh dikatakan inflasi yang super tinggi. Dan itu banyak yang sangat menderita, banyak yang sangat susah. Tapi walaupun beritanya kayak gitu, mereka masih tetap haleluya. Mereka masih tetap puji Tuhan. Mereka tetap survive dengan baik. Mereka selalu ada jalan. Di tengah semua resesi Anda jangan takut. Selalu ada jalan. Tangan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan terus menyertai kita. Dia akan buat jalan. Bahkan saat tidak ada jalan, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan menolong saudara. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau krisis terjadi di Indonesia pun gak sampai separah itu. Kita akan baik-baik saja. All is well. Di 2025 ini all is well buat saudara, buat keluarga saudara, buat gereja kita, buat bangsa kita. All is well. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi semangat. Apinya harus menyala. Dan yang keempat, kalau api menyala itu kita lebih fokus. Banyak orang gak fokus. Lagi kerja main games. Lagi ibadah buka WhatsApp. Apa kena langsung ini jangan-jangan. Ya, harusnya lagi meeting Zoom, nonton YouTube. Distraksinya banyak. Ada film, ada drama Korea. Kalau saudara gampang terdistraksi, sesederhana itu menunjukkan satu hal saja. Api kita belum cukup besar. Kalau Anda begitu apinya menyala, dan orang kalau apinya menyalanya besar, orang itu fokusnya kenceng. Sehingga mau ada tontonan bagus, mau ada games yang apakah, mau ada ini itukah, Anda gak gampang terdistraksi. Jadi hari ini mari kita ukur temperatur roh kita masing-masing. Dan kalau Anda ngerti temperatur saudara belum on apinya, doa sama Tuhan, Lord, light the fire again. Biarlah api itu menyala kembali. Minta sama Tuhan Roh Kudus, jamah aku dan nyalakan api itu lagi. Kita butuh api itu menyala.
Yang kelima, karena kalau api itu menyala, maka kita akan jadi lebih kreatif, lebih inovatif. Benar nggak? Kalau orang itu apinya menyala, pikirannya jadi kreatif, jadi inovatif. Orang itu nggak kreatif sederhana karena hidupnya nggak ada apinya. Kalau Anda bekerja nggak ada apinya, kreativitasmu nggak muncul. Nggak muncul bukan nggak ada. Nggak muncul kreativitas, inovasi karena apinya mati. Tapi kalau apimu menyala, makanya banyak saran itu kalau bekerja sesuai passion. Karena kalau sesuai passion ada apinya, maka kreativitasnya muncul. Inovasinya muncul. Tapi sebenarnya kuncinya itu adalah api yang menyala. Dan kalau saudara apinya menyala, Anda jadi kreatif, Anda inovatif, maka lebih gampang sukses. Karena orang lain gak kepikir, engkau akan kepikir. Orang lain gak ngelihat, saudara akan bisa ngelihat itu. Anda akan menemukan solusi, Anda akan dapat inovasi. Sehingga Anda bisa berhasil. Kuncinya apinya menyala. Hari ini menyala dalam nama Yesus. Rohmu berkobar dalam nama Yesus. Mulai hari ini semua kreativitas dan inovasi yang masih terpendam, mulai hari dimanifestasikan. Karena apinya menyala. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keenam, api membuat kita jadi solution maker. Jadi orang fokusnya bukan pada kesulitannya, tapi pada solusinya. Orang tuh saudaraku kalau nggak punya api, banyak ngomong tapi. Saya mau loh kerja, tapi nggak diterima kok. Terus nggak kerja. Saya mau loh memulai bisnis, tapi nggak ada modal. Gak punya koneksi. Apakah Anda pikir orang-orang yang sukses ketika mulai kerja ada modal? Bedanya orang yang sukses gak ada modal tapi apinya menyala. Gimana caranya? Tetap harus jalan. Kita ibadah kalau apinya padam. Saya mau loh ibadah tapi hujan. Saudaraku, hujan itu bukan masalah. Masalahnya di apinya. Jangankan hujan. Mau aniaya pun. Itu Anda lihat gereja bawah tanah di China. Mau dianiaya kayak gimana pun. Gak usah hujan lah. Aniaya tidak menghentikan mereka tetap beribadah. Karena apinya menyala. Orang kalau apinya padam, tapinya banyak. Mulai hari ini tapi saudara disingkirkan. Makan tape aja boleh. Tapi kalau banyak alasan tapi itu menghambat kemajuan kita. Saya ajak saudara mulai hari ini. Minta Tuhan nyalakan api itu kembali. Kobarkan roh itu kembali. Dan yang ketujuh, kalau api itu menyala, maka kita akan gampang terima mujizat. Doanya sama, tapi kalau doa gak ada apinya, biasanya jarang mujizatnya. Anda coba perhatikan orang yang ngalami mujizat. Itu adalah orang yang apinya menyala. Yes, orang yang apinya menyala itu. Saudaraku gampang terima mujizat. Karena itu saya ajak saudara. Kalau Anda mau di 2025 ini ada kuasa Allah yang bekerja. Ada mujizat yang dinyatakan di dalam hidup saudara. Nyalakan apimu. Masih ingatkah saudara Bartimius, pengemis, yang minta untuk Tuhan melakukan mujizat. Mencelikkan matanya yang buta supaya bisa melihat. Dia minta, Guru rabuni aku. Yesus sembuhkan aku. Tapi malah sama murid-murid Yesus, kamu ngapain ngomong-ngomong teriak-teriak? Diam. Ada masalah enggak? Ya itu kalau apinya padam, disuruh diam. Lah aku disuruh diam kok. Saudaraku,
Orang tuh cari mujizat, cari Tuhan, jangan harapkan semuanya lancar. Bahkan Bartimeus pun dihambat sama murid-murid Yesus sendiri. Tapi karena apinya menyala, hambatan tambah banyak, suaranya dia berseru pada Yesus lebih keras. Kalau doa saudara belum dijawab, doa saya, engkau gak ngomong lah gimana? Gak ada jawab, no. Mulai hari doa lebih keras, mulai hari berseru lebih mantap, mulai hari berteriak dan katakan, Yesus tolong aku lebih kuat. Kalau apimu menyala, Yesus akan mendengar, Yesus kuasanya akan bekerja dan mujizatnya jadi. Seperti Bartimeus, dia terima mujizat kesembuhan. Anda juga terima mujizat kesembuhan. Anda juga terima pertolongan yang daripada Tuhan. Anda juga mengalami pintu-pintu terbuka di dalam hidup saudara. Mujizat terjadi. Ada satu jemaat kita yang di awal tahun kaget luar biasa, didiagnosa dokter kanker stadium 4. Biasanya orang dengar kabar seperti itu langsung merasa dunianya rontok. Tapi yang luar biasa dia ngomong hidup matiku itu di tangan Tuhan. Aku gak takut. Tapi aku percaya. Jadi dia mulai berdoa sama Tuhan. Dia mulai berseru. Dia mulai cari rema dari Tuhan. Dan Tuhan kasih dia rema. Tuhan kasih dia satu ayat. Dengan satu rema, satu ayat yang Tuhan kasih sama dia. Tiap hari dia pakai ayat itu. Dia pakai firman itu. Untuk dia doakan. Dia perkatakan. Dia deklarasi profetik tiap hari. Dengan iman. Dengan api roh yang menyala-nyala. Itu dari Januari kemarin. Februari. Terus kayak gitu tiap hari. Maret terus. April. Dicek ulang saudaraku. Saya diberitahu kabar yang luar biasa. Dokter yang sama yang ngomong itu stadium 4 kansernya. Dokter yang sama ngomong sudah sembuh. Dokternya sampai terheran-heran. Dokternya sampai ini nggak pernah terjadi. Ini luar biasa. Kadang-kadang orang berpikir selalu kalau kanker itu sama dengan ya sudah selesai. Tapi kalau apinya menyala, ada jalan keluar. Ada pertolongan, ada mujizat. Saya nggak tahu, mungkin saat ini yang stadium 4 itu bukan tubuh saudara. Yang stadium 4 itu mungkin kondisi keuangan saudara. Mungkin bisnis saudara. Mungkin yang stadium 4 itu pernikahan saudara atau keluarga saudara. Jangan lemes ya. Jangan putus asa ya. Ayo semangat saudaraku, apinya harus menyala, rohnya harus menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, hadapi sakit penyakit itu. Biarlah rohmu menyala-nyala, atasi persaingan di dalam bisnis saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kadang-kadang kita menghadapi persaingan, wah ini nanti diserbu barang-barang murah dari China. Ini asing-asing banyak masuk, asing-asing pusing semua. Oh saudaraku, kita punya Tuhan. Jangan menyerah. Walaupun persaingannya kencang, Anda gak boleh menyerah. Anda gak boleh terus kemudian putus asa. No. Ayo semangat. Seperti Tuhan yang keluar untuk bertempur, ia harus membangkitkan semangatnya dulu. Apinya harus menyala. Siapa yang mau api saudara menyala? Gimana caranya supaya api kita menyala? Pertama, sadari dulu api yang sesungguhnya itu bukan cuma di secara tubuh, secara jiwa ya, semangat-semangat gitu. Tapi itu api Roh Kudus. Jadi sadari dulu, itu api yang terbesar. Itu api yang ada di dalam roh kita. Karena kita makhluk roh. Jadi sadari di dalam diri saudara ada manusia roh
yang perlu untuk dinyalakan apinya. Seperti tadi ya, atlet dia tahu tubuhnya ini harus dipanasin dulu sebelum dia mulai berlari di dalam pertandingan itu. Tubuh ini juga sama seperti tubuh, ada manusia jasmani. Alkitab ngomong, ada manusia roh. Manusia roh kita apinya juga harus dipanasin. Pertama sadari dulu, Anda bukan hanya punya manusia jasmani loh, Anda juga punya manusia roh. Masalahnya sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia roh ini jadi pasif. Jadi mati. Untuk bisa menghidupkan kembali, maka nomor satu kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa yang membuat roh kita mati, apinya padam, itu disingkirkan. Anda terima pengampunan dosa. Anda diberikan jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Dan itu adalah momen roh yang tadinya mati dihidupkan kembali. Roh yang tadinya pasif sekarang bisa aktif kembali. Jadi penting sekali. Nanti saya akan memimpin dan mengajak saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah itu bukan berhenti sampai di situ aja. Kita harus belajar terus mengobarkan api roh kita dengan sengaja. Gimana caranya? Simple. Nomor satu, melalui pujian dan penyembahan. Anda tahu nggak? Momen praise and worship itu momen menyalakan api. Banyak orang salah ngerti. Momen pujian penyembahan itu dipikir cuma momen pembukaan sebelum khotbah. Jadi cuma nyanyi-nyanyi biasa. Salah. Kalau saudara pujian penyembahan, belajar menyembah dari roh saudara. Saat engkau menyembah, saat engkau memuji Tuhan dari hati, dari roh saudara. Di situ api rohnya akan mulai bekerja. Di situ apimu akan dinyalakan kembali. Ayo kita baca Mazmur 57 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tahu nggak saudaraku, ini adalah satu perikop Mazmur Daud. Waktu itu Daud sedang lari dikejar oleh Raja Saul mau dibunuh. Berarti dia lagi kepepet. Dia lagi dalam keadaan yang bahaya. Dia diambang bayang-bayang maut, mau dibunuh oleh raja. Jadi kalau ada di antara saudara yang mungkin bisnismu mau kolaps, mungkin pernikahanmu, keluargamu yang kayak sudah dalam kondisi yang seperti telur di ujung tanduk. Daud lebih dari itu. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan Daud dalam kondisi yang seperti itu. Daud ngomong gini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Kalau Anda punya masalah, datang ke gereja saat penyembahan, berapa banyak orang yang cuma diam, lemes. Daud kalau punya masalah, dia depannya bahaya yang besar, dia ngomong, jiwaku bangunlah. Walaupun rasanya orang ngadepin masalah, orang mau dibunuh, orang lari sampai kayak gitu di gua Adulam Daud. Itu berat loh saudaraku. Kalau hatinya berat, memang untuk memuji itu juga kadang-kadang gak keluar. Karena itu dia harus menyemangati dirinya. Dia harus menyalakan apinya menghadapi peperangan besar itu. Caranya adalah bangunlah hai jiwaku. Untuk memuji, untuk menyembah. Ini Daud sedang menyalakan api rohnya. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Dengan cara inilah Daud apinya menyala. Karena apinya menyala, dia bisa bertahan. Dia melalui bahaya itu.
tanpa menyerah. Kuasa Tuhan justru bekerja. Tangan Tuhan melindungi dia. Dia bisa diluputkan dan selamat. Dan akhirnya situasi berbalik. Daud yang menang. Daud jadi raja. Mungkin Anda nggak kepikir ya, kondisi susah di 2025 ini. Ujungnya malah kemuliaan buat saudara. Akan ada berkat berkelimpahan. Lompatan yang tidak terpikirkan dan terbayangkan. Dan kesaksian double favor akan Anda alami tahun ini. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ajak saudara, saat pujian penyembahan bukan cuma menyanyi. Itu saat seperti tadi dulu, Tuhan mau keluar bertempur, ia membangkitkan semangatnya. Daud mau bertempur menghadapi bahaya besar, dia sedang membangkitkan jiwanya. Bangunlah jiwanya. Jiwaku, pujilah Tuhan. Paksa dirimu memuji menyembah Tuhan. Tiap pagi engkau bangun bukan baca berita yang tambah nakut-nakutin. Yang membuat Anda lebih khawatir. Tapi bangun pagi sembah Tuhan terlebih dahulu. Tinggikan namanya terlebih dahulu. Pujilah Tuhan dengan segenap jiwa saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Di situ apimu menyala. Kalau apimu menyala engkau siap menghadapi sepanjang hari. Dan sepanjang hari menghadapi peperangan apapun. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang bekerja. Anda menang. Haleluya. Makanya di gereja kita ada yang namanya Pondok Daud. Karena Pondok Daud itu yang dilakukan oleh Daud. Di tengah masalah apapun, yang keluar mulut bukan sungut-sungut. Yang keluar mulut puji-puji, penyembahan. Makanya banyak orang terima mujizat karena setiap Pondok Daud menghadapi masalah, Tuhan disukakan api rohnya menyala. Kuasa Tuhan bekerja. Jadi kalau saat saudara nggak mood untuk memuji menyembah Tuhan, itu saat yang terbaik ngomong sama jiwa saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekali lagi kukatakan, pujilah Tuhan. Apimu menyala. Api roh itu dinyalakan melalui pujian dan penyembahan. Yang kedua, yang terakhir. Api roh kita dinyalakan melalui doa. Tambah lagi bahasa roh. Anda yang sudah bisa bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4 ngomong gini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Apa? Coba baca. 2, 3. Ia membangun dirinya sendiri sampai di situ. Jadi ternyata sementara kita bahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Bahasa roh itu membangun roh kita sendiri. Manusia roh kita, api yang ada di dalam ini dikobarkan ketika kita bahasa roh. Makanya kalau saya bangun pagi, banyak orang bangun pagi, suntuk-suntuk, baca berita, tambah suntuk, lihat sosial media, tambah kosong, terus kerja. Makanya otaknya nggak bisa jalan. Karena mesinnya nggak siap untuk kerja. Di pagi hari kalau saya bangun, saya naikkan pujian penyembahan sama Tuhan. Nggak selalu mood memuji menyembah. Tapi di hati kita naikkan pujian penyembahan. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Terus saya bahasa roh. Tahu gak saudara, tadi nyetir mobil dari rumah sampai ke sini. Sepanjang perjalanan dari rumah tadi. Dari bangun tidur masih di kamar, masih di ranjang. Sudah horataka pasyarataka yala pasyarata. Sudah bahasa roh terus. Kenapa? Karena saya sedang memanaskan roh saya. Sama-sama khotbah seperti ini. Kalau roh saya dingin, beda sama kalau rohnya sudah menyala. Powernya beda. Kuasa Allah yang bekerja lain. Pagi hari kalau saya bangun, saya
pujian, penyembahan, saya doa, saya bahasa roh. Itu 1 jam lewat, 2 jam lewat, itu on banget, nyala banget. Saya recharge, saya dengerin firman Tuhan, saya belajar. Roh saya dikobarkan, pikiran saya dinyalakan. Begitu selesai, aktivitas sepanjang hari itu beda. Beda, Anda bisa tambahin satu lagi. Kalau saudara mau olahraga, jadi tubuhnya juga disiapin juga. Jadi roh, jiwa, dan tubuhnya ready. Untuk aktivitas sepanjang hari, itu Anda akan produktif. Itu Anda akan menaklukkan musuh-musuh, menyelesaikan masalah-masalah. Anda akan melihat pintu-pintu tertutup akan terbuka buat saudara. Anda akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja. Dan mujizatnya nyata. Nyalakan apimu, nyalakan apimu, kobarkan rohmu, kobarkan rohmu. Kalau apinya menyala, tepuk tangannya yang berapi-api, yang menyala-nyala buat Yesus. Lord, light the fire again. Menyenangkanmu. Mari bangkit berdiri semuanya. Menyukakanmu, terbakar. Oh, jangan cuma nyanyi saudara, pakai pujian penyembahan ini untuk membangkitkan api roh itu. Belajar, pakai pujian penyembahan untuk membangkitkan api roh itu. Angkat dua tanganmu, sembah Dia, sembah Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Bawaku dekat di hatimu, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, mari buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dosa-dosa kita dihapuskan. Kita terima pengampunan dosa. Karena dosa itu yang membuat api itu mati. Kita butuh pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan. Ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Dan pakai aku Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku, teman-temanku, bahkan sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mau ajak saudara belajar menyalakan api roh saudara. Kita akan masuk dalam doa yang bisa bahasa roh. Saudara angkat suara, saudara berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. Mari, angkat dua tangan saudara. Angkat penyembahan saudara. Angkat doa saudara. Horataka pasyara la pasyikira la. Hombra la pasyondo boy syande. Haleluya. Oralah wasyara. Karena barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia sedang membangun dirinya sendiri. Ia sedang membangun manusia rohnya. Apinya sedang dikobarkan dan dinyalakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekali lagi aku katakan, pujilah Tuhan. Nyanyi
menyukakanmu. Katakan saudara, menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Mari berkobar, api itu menyala lebih besar. Api itu berkobar lebih besar. Sekirata kapasyara takala pasyara la pasyara la pasyo. Jesus, oh Jesus. Bawaku dekat di hati. Once again.